Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Pak MKC dan para apologet serta pendeta-pendeta ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semenjak masalah MKC ini, kita bisa mengukur iman para apologet dan para pendeta, Bapak Ibu. Saya tidak tahu ya, apakah pendeta Sapayudin ya, Bapak itu, atau pendeta yang lain, dia itu bertobat karena Tuhan atau memang supaya terkenal ya. Sama Pak MKC, saya tidak tahu apakah Tuhan itu sendiri yang datang sehingga mereka ini menjadi Kristen. Saya tidak tahu ya, karena kesaksiannya pun kurang ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menjamah saudara untuk datang kepadanya menjadi orang Kristen, memiliki kasih Bapak Ibu, memiliki kasih. Karena begini Bapak Ibu, saudara jangan menganggap menginjil itu menghina agama lain ya. Saya tidak pernah membaca perjanjian baru ya. Kalau saudara penginjil jadi apologet, bacalah perjanjian baru Bapak Ibu. Jadi saya dapati perjanjian baru itu untuk menghina agama orang lain Bapak Ibu, untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada seperti itu. Kalau ya kan, jadi saudara kan sudah pindah agama nih, dari Muslim ke Kristen. Jadi saudara menjadi khotbah atau bercerita itu agama saya yang dulu itu sesat. Saudara mengatakan seperti itu melukakan hati mereka. Tidak gampang Bapak Ibu menjadi pengikut Yesus Kristus ya. Teladannya itu yang kita ikuti Bapak Ibu, bukan hanya untuk percaya saja, tapi teladannya itu waktu Yesus datang Bapak Ibu ke bumi ya, di depan matanya Yesus Bapak Ibu, ahli Taurat, orang Farisi, tapi Yesus tidak fokus dengan ajaran mereka ya, tetap Yesus fokus kepada ajaran yang didapatkan dari Bapa. Makanya Yesus berbicara, apa yang saya terima dari Bapa itu yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi Bapak Ibu, tidak gampang sebenarnya menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi penginjil Bapak Ibu ya. Saudara jangan berpikir seakan apologet beda dengan pendeta lain, beda pendeta yang ada di gereja. Saya akan apologet bebas. Loh, saudaraku, kalau saudara udah pegang Alkitab ini, itu namanya pemberita Injil. Jadi be careful what you want, ya kan? Ya saudara hati-hati mengucapkan kata keluar dari mulut saudara, karena saudara sudah penginjil namanya. Kalau saudara sudah pegang ini, saudara sudah mengatakan Injil. Makanya hati-hati seperti Pak Paul Chang ya, yang lain-lain. Aduh, gak usah saudaraku sibuk-sibuk memberitakan atau mempelajari agama lain. Fokus Kristus. Contohlah teladannya Yesus Kristus Bapak Ibu. Yesus menjawab orang ahli Taurat memang Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan bukan mengajarkan agama lain. Fokus dia. Makanya kata firman Tuhan, berhati-hatilah dengan ajaran dengan nabi-nabi palsu, karena dia akan datang memang menyusup Bapak Ibu, supaya pilihan-pilihan ini tersesat. Ahli Taurat dan orang Farisi Bapak Ibu berusaha untuk menyesatkan jemaat-jemaat supaya tidak ada lagi pengikut Yesus. Tetapi manusia tidak bodoh. Buktinya banyak pengikut Yesus Bapak Ibu. Apakah ada tertulis di Alkitab suci ini, mari manusia, mari datang kepada saya? Apakah ada Yesus, ada firman Tuhan tertulis seperti itu?
Yesus memanggil, sini, mari semuanya, dengarkan saya. Enggak loh, manusia itu yang datang sendiri Bapak Ibu, miliki kasih Bapak Ibu ya. Mari kita baca dulu Yohanes 4 ayat 39 ya, untuk para yang murtadin ya, untuk menjadi apologet atau menjadi pemberita Injil. Ini penting buat saudara ya. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi saudara baca dulu dari atas Bapak Ibu ya. Ini sepenggal aja saya ambil. Jadi perempuan Samaria ini Bapak Ibu bukan orang Israel, tetapi Tuhan selamatkan dia Bapak Ibu. Apakah perempuan ini memberitakan agamanya itu? Bukan, dia memberitakan Yesus Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang percaya Bapak Ibu ya. Perempuan ini tidak fokus dengan agama yang lain. Makanya waktu Yesus datang kepada perempuan ini, kan perempuan ini berbicara begini, masakan kamu orang Israel ngomong sama orang Samaria? Jadi dari dulu Bapak Ibu ya, orang Israel dengan Samaria itu nggak bisa rupanya together ya kan, nggak bisa, ada batasannya gitu loh. Makanya masakan kamu orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Tetapi itulah Yesus tidak memandang agama lo. Makanya Yesus tidak membawa agama sebenarnya. Yesus tidak membawa agama. Makanya Yesus memilih orang yang di mana dia pengen, orang yang mana yang dia selamatkan. Makanya saudaraku nggak usah heran kalau ada orang agama kita, saudara kita Muslim ini atau orang Hindu atau Buddha atau apa datang kepada Yesus ya, untuk percaya kepada Yesus. Jadi saya ini tidak membawa agama Bapak Ibu ya, supaya tidak berantem, tapi membawa Yesus Kristus. Saya fokus kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi siapa saja bisa datang kepadanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sebagai apologet ya, fokuslah kepada firman Tuhan. Gak usah fokus dengan ajaran yang lain, mempelajari Al-Quran lain ya kan. Aduh, ya gak usah ya, bukan seperti itu firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi terbalik sebenarnya Bapak Ibu, terbalik. Yesus dengan para murid atau para rasul menerima hinaan. Ini terbalik. Apologet zaman now, mereka menghina balik Bapak Ibu, menghina mereka. Bayangkanlah, jadi terbalik ya. Makanya itu Bapak Ibu tidak enak sebagai pemberita Injil ya. Saya langsung pusat aja ya Bapak Ibu, pemberita Injil ya, apologet ke pendeta ke apa ke, pokoknya asal dia pegang ini adalah pemberita Injil ya. Tidak enak sebenarnya pemberita Injil, karena kalau saudara memberitakan Injil Yesus Kristus akan banyak inahan, betul inahan. Karena inahannya seperti ini, masa sih kamu sembah manusia ya kan, masa sih sama-sama ini manusia kasih sembah, masa sih Tuhan kamu mati, akan itu hinahan Bapak Ibu ya, hinahan. Tapi apa kata Yohanes Bapak Ibu, muridnya Yesus Kristus? Apa yang kami lihat dengan mata kami sendiri, yang kami raba, itulah firman, itulah Injil yang kami beritakan kepada saudara. Berarti dia fokus kepada Yesus Bapak Ibu. Kalau saudara membaca perjanjian baru Bapak Ibu, kalau saudara memang paham ada Roh Kudus, saudara harus mengerti ini.
Bagaimana para murid berkhotbah dengan Paulus? Beda-beda Bapak Ibu. Jadi Paulus berkhotbah Bapak Ibu. Paulus menyinggung Tritunggal. Kenapa ya Paulus menyinggung Tritunggal Bapak Ibu? Karena Allah itu sendiri yang datang kepadanya. Berpengalaman gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Tapi para murid Bapak Ibu, ya, dia tidak berpengalaman langsung sendiri, sehingga dia tidak memberitakan Tritunggal ya. Dia fokus kepada Yesus karena mereka berteman dengan Yesus itu sendiri. Makanya Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang telah kami lihat, yang kami raba. Ya betul, Yesus mereka raba sampai digandeng si Yohanes dengan Yudas Iskariot ya, dicium Yudas Iskariot pula ya kan Yesus kan. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi makanya saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan, selidiki gitu loh maksudnya, supaya saudara paham. Baru waktu Yohanes berpengalaman dengan Tuhan Bapak Ibu di Pulau Patmos, Yohanes tidak ngomong Tritunggal, tapi anak manusia Bapak Ibu ya, anak manusia. Jadi kalau saudara membaca kitab Wahyu ya, selalu itu disinggung anak manusia selalu, huruf besar Bapak Ibu. Anak manusia, siapa anak manusia itu Bapak Ibu? Yesus ya. Makanya saudara harus fokus memberitakan tentang Yesus saja, nggak usah yang lain-lain. Dan kepada MKC ya, sabarlah Bapak Ibu di penjara, karena inilah yang harus kita tanggung sebagai pemberita Injil. Kita harus siap menderita. Menderita ini maksudnya menderita bukan miskin ya. Menderita ya inilah tadi, nahan, siap di penjara, memberitakan firman Tuhan. Jangan berkecut hati, jangan berusaha untuk membebaskan diri sendiri keluar dari penjara. Saudara sudah paham Alkitab tapi tidak mengikuti teladannya Yesus Kristus. Contoh Pak Ahok ya. Saya luar biasa, saya bilang Pak Ahok ya, dia menjalankan sekalipun dia tidak ada salah Bapak Ibu ya, sekalipun ada katanya dia menghina atau apalah, itu kan nggak lengkap itu apanya kasusnya itu, tetapi ya dia di penjara lah. Waktu Pak Ahok di penjara Bapak Ibu, dia tidak berusaha supaya dia lepas. Tetapi setelah dia keluar dari penjara, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang memasukkan dia ke penjara satu persatu dipermalukan Tuhan. Jadi saudara, biarlah saudara duduk tenang. Biarkan Tuhan yang bertugas Bapak Ibu, biarkan Tuhan. Jangan terlalu sibuk berusaha untuk membebaskan MKC, gak ada gunanya. Ya, mari kita baca dulu ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, mari kita baca Bapak Ibu. Ya. Yosua 1 ayat 9 Bapak Ibu. Untuk MKC. Buat MKC ya, Bapak. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya saudara, jangan berkecut hati karena aduh saya di penjara ini. Hello. Sehingga Pak Sapaudin berusaha untuk membebaskan MKC atau yang lain, ya kan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah mereka ini berusaha, Pak Paul Chang, Pak JT berusaha untuk membebaskan MKC, apa yang terjadi? Mereka sendiri yang selet gara-gara this money ya kan. Mereka selet Bapak Ibu. Kenapa? Karena bukan dari Tuhan datang oknum ini untuk supaya MKC ini keluar. Ya.
mereka jadi berantem, jadinya ribut. Makanya kalau ada masalah, pusatkan Yesus yang pertama, biarkan dia yang bekerja buat saudara supaya tidak terjadi keributan, saling memakan Bapak Ibu ya. Kalau saudara lihat ya YouTube mereka saling memakan, si Paul Chang bicarakan si Pak Sapaudin sama sini lagi Pak JT, aduh saling menyerang lah Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu, semoga mereka menonton channel saya ini supaya mereka mengerti. Gak usah stop uruskan MKC, biarkanlah dulu di situ Bapak Ibu. Biarkanlah dulu dia di penjara, berdoalah, berpuasalah, biar Tuhan yang bekerja ya. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.